nasionalis kan. Karena kan kebuka semua, MUI, ya kan, mulai kebuka semua, Kedokatron bertopeng nasionalis, sosok nasionalis. Nah pertanyaannya, ya, Yahya Waluni saja sudah ada laporan polisinya, Somad sudah ada laporan polisinya. Mana ada orang Islam masuk penjara karena penistaan agama? Coba sebut satu. Nah, adalah orang Kristen coba masuk UI rempel. Malah yang melaporkan dilaporkan. Nah, seharusnya harus fair, polisi itu harus fair harusnya. Malah yang melaporkan saya putih malah di penjara sekalian, nah, kan konyol kan? Malah konyol itu, makanya harus jelas. Kita harus menghormati pemerintah. Ya kita harus taat pada pemerintah. Tetapi ya bahkan Yohanes Pembaptis pun berani menuding mukanya Herodes tuh. Kita ke Cina, ya kan? Nabi itu apa? Dia tuh di mukanya Daud. Kita boleh mengatakan tidak benar, tapi yang tidak boleh kita datang memberontak. Makanya saya selalu ya dengan orang-orang Papua itu tidak boleh angkat senjata. Kamu hanya boleh berdiplomasi tapi tidak boleh angkat senjata. Wah, saya menolak keras kekerasan apa memberontak itu. Makanya saya selalu merekomendasi teman-teman yang membangun Papua, ayo kalau Papua itu pandai, tidak mungkin Papua itu akan minta merdeka. Masalahnya Papua bodoh, miskin, dimiskinkan dan diperbodoh. Makanya mereka memberontak sesuai dengan naluri insting mereka. Nah itu seperti itu. Kasusnya sama seperti dengan yang begini, agama-agama begini. Nah, kita boleh melakukan kritik terhadap pemerintah, yang tidak boleh adalah kita memberontak kepada pemerintah. Gitu. Jadi beda ya. Kita mau apa? Polisi saya tantang, itu nggak boleh itu. Syakut, ayo saya tantang mulai, nggak boleh tuh. Syakut yang misalnya kan. Tapi kita boleh mengkritik dengan keras. Oh itu boleh itu. Kita tuding mukanya pun boleh. Oh itu tidak Indonesia. Siapa bilang? Saya lebih Indonesia daripada kalian semua yang tinggal di Indonesia loh. Siapa YouTuber, siapa yang bikin setiap minggu kuliah Pancasila? Cuman saya lah. Tidak ada satupun YouTuber yang bikin kuliah Pancasila. Cuman saya yang cerita tentang Pancasila. Karena Pancasila itu satu-satunya yang bisa mempersatukan Indonesia. Nggak ada, itu anugerah itu Pancasila. Anugerah dari Tuhan Yesus. Anugerah dari Tuhan Yesus buat orang Kristen. Anugerah dari Tuhan yang Maha Esa buat seluruh umat Indonesia. Ya, gitu. Tapi sayangnya Pancasilanya sekarang sedang loyo. Kenapa? Karena sedang diikat, diberangus oleh khilafah. Dan itu yang sedang saya suarakan di YouTube saya. Tetapi kan khilafah nggak terima. Nah, gitu. Nah, sekarang Paul. Makanya sekarang kelihatan. Kadrun nasionalis sama kadrun itu menyamar jadi nasionalis. Hati-hati kalian pakai nasionalis, disusupi kadrun kalian. Sekarang apa responmu dengan viralnya statementnya Paul Sang tentang dianggap sebagai penistaan agama? Ya biasa saja, karena di Eropa nggak ada penistaan agama sih. Kita dilindungi freedom to speech article. Kita boleh mengekspresikan apa yang di dalam pikiran kita, ide-ide kita. Ya. Yang tidak boleh adalah ngebom gereja, ngebom masjid, nembakin orang, yang terus demo sambil bunuh sekarang juga. Nah itu nggak boleh tuh, langsung tuh kita kena tuh bunuh gitu kan. Nah itu nggak boleh tuh. Nah yang saya lakukan bukan suruh bunuh kan. Nah, kalau saya marah boleh saja, atau masa orang nggak boleh marah? Ya kan, masa orang nggak boleh marah? Boleh kan, saya marah dengan ketidakadilan, apalagi saya kan fokus minoritas, selalu jadi korban. Ya kan, boleh saja orang marah kan, apa boleh. Ya kan, gitu loh. Oke, jadi kalau ini apa ya kita freedom to speech artikel nggak masalah kalau di sini. Oke, sekarang banyak statement-statementnya Paul Sang yang begitu keras, bahkan terkesan kasar, bahkan banyak yang mengatakan kurang berhikmat. Anda tidak memikirkan dampaknya untuk umat Kristen di Indonesia? Dampaknya apa? Ya tentu, contoh statement ini kan membuat dampaknya apa? Dampaknya contoh apa yang terjadi saat ini. Ada kan di Eropa banyak yang mengatakan begitu, sinisme terhadap Anda. Ya kamu di Eropa seenaknya sendiri bicara, tetapi kan dampak untuk di Indonesia ini akhirnya Kristober dan gereja dan seterusnya mengalami ketegangan. Itu. Ada yang merasa demikian. Menurut Anda bagaimana? Kenapa harus tegang? Kenapa harus tegang kan pertanyaannya kan? Kenapa harus tegang? Kenapa harus tegang? Karena kalian takut. Kenapa kalian takut? Karena kalian tidak punya kasih. Berarti ada yang salah kan? Oh tapi kan nanti ada pergolakan. Oh, saya banyak nggak ngerti yang kalian takutkan.
Kalau dia pergolakan, nah berarti kalian harus ngajarin, negara harus ngajarin rakyatnya. Masa kita 70 tahun lebih negara berdiri, negara Indonesia berdiri 70 tahun lebih, senggol dikit masih dibacok, senggol bacok, senggol bacok. Harus diajarin rakyatnya. Berarti ada yang salah, berarti ulama-ulamanya ada yang salah, pendeta-pendeta ada yang salah. Ya kan, masa salah ngomong salah dikit bacok, salah dikit bacok. Ya kan, udah berapa banyak tuh. Salah satunya Omega Soekarno dibunuh itu. Ya kan? Itu pertanyaan itu kan bukan ditanyakan kepada saya, tapi justru ditanyakan kepada para pendeta. Mengapa kamu takut? Karena kamu tidak memberitakan Injil. Ya kan? Soalnya kan di Indonesia cukup sensitif sekali masalah hal-hal. Berarti ada yang salah dengan agama yang membuat kalian ketakutan, dan kalian juga ada masalah, dan mayoritasnya juga berarti ada masalah. Berarti agama mayoritas nggak benar dong kalau begitu. Coba lihat di Eropa, agama mayoritas kan Kristen, tapi orang Islam bahkan sampai Allahu Akbar, tembak dua orang itu tetap nggak ada sini orang Islam terus di apain gitu kan, dijarah di apa, nggak ada di sini di Eropa. Kenapa? Karena ada kedewasaan berpikir. Iya kan? Berarti kan ada yang salah dengan Indonesia. Justru kan itulah suara kenabian. Itulah sebabnya saya mengatakan, menyerukan suara kenabian ini. Penting itu. Ya, jadi harusnya introspeksi para ulama. 70 tahun negara berdiri tapi masih bego. Nah, itu kan harus dipikirkan. Hanya karena Islam mayoritas itu saya nggak boleh ngomong begini. Ya nggak bisa juga. Saya sudah melepas warga negara Indonesia saya. Jadi saya ada di Eropa, saya dengan hukum Eropa, dan saya bukan berbicara atas nama negara manapun, saya berbicara bukan atas nama agama apapun, saya tidak berbicara atas gereja manapun, saya berbicara atas nama diri saya sendiri yang di sini dilindungi kebebasan berekspresinya, dan saya melihat itu ada di Indonesia, kebobrokan itu. Lo jangan campuri lagi dong, kalau bukan masalah campuri, saya dulu jadi korban. Ya kan, kita minoritas harus jadi korban, makanya saya menyuarakan ini. Ya, kalau kalian nggak mau disuarakan, terserah. Saya hanya menyuarakan suara saya sendiri. Saya kan mau ngomong apa saja kan terserah saya, boleh-boleh saja kan. Nah, kalau ada yang tersinggung misalnya, ya berarti ada yang salah dengan iman Anda. Tuh, tapi kan nggak semuanya dewasa. Nah, berarti Anda gagal selama 70 tahun mendidik umat. Kan begitu kan. Oke, Paul. Saya kan hanya mengajak Anda orang beragama untuk dewasa dalam berpikir. Itulah sebabnya Indonesia nggak maju-maju. Baik, Paul. Jadi saya butuh klarifikasi. Jadi Anda mengatakan itu adalah pribadi, tidak mewakili sebagai Kristen Indonesia, tetapi Anda pribadi yang saat ini bukan warga negara Indonesia, begitu? Iya, saya berkata-kata atas nama pribadi, bukan atas nama agama apapun, gereja apapun, atas kelompok apapun, atas negara apapun, atas nama pribadi yang dilindungi di Eropa, hak saya ini. Iya, sebetulnya saya berbahasa Indonesia. Apa tanggapan Paul Sang terhadap pelaporan aliansi ulama se-Jawa Timur? Ada beberapa aliansi yang melaporkan Muhammad GC. Ya, itulah ketidakdewasaan di dalam beragamaan. Itulah umat beragama yang cemen, yang dikit-dikit lapor, ya kan? Sementara mereka sendiri boleh teriak-teriak sesuka hati mereka, boleh menista. Bahkan nabinya saja kan mereka menista agama Kristen. Ya, dan itu bukan Muhammad kecil, sebelumnya kan banyak itu yang dilaporkan. Muhammad itu Nabi Muhammad itu nabinya Islam, Nabi Islam Muhammad si Muhammad bin Abdullah, Nabi ke-25 inilah yang pertama kali menista agama Kristen, dan para apologet Kristen hanya menjawabnya. Ya kan? Nah, terus kalau kita menjawab semua penistaan agama yang dilakukan oleh Nabi agama Islam ini, Nabi ke-25 ini, masa kita nggak boleh? Kan kita boleh-boleh saja kan menjawab. Kenapa Anda menistakan? Ya kan? Masa cuma boleh si Muhammad dan para ustadz-ustadznya? Nah, sama bagi Muhammad kecil pun itu sebuah kebenaran, dan bagi saya pun sebuah kebenaran. Semua orang punya kebenaran sendiri-sendiri kan, berarti kan? Makanya di sini ada kebebasan berbicara. Kita boleh berargumen dengan keras tentang kebenaran yang kita miliki. Yang tidak boleh adalah saling bunuh, apalagi saling ngancam, sampai teriak-teriak bunuh atau segala macam, apalagi laporan polisi. Nah, itu kan cemen. Berarti kan kalian tidak bisa berdebat, kalian tidak bisa berargumentasi secara teologis, lalu kalian pakai apa? Pakai power. Nah, itu biadab. Itulah saya sebut biadab itu. Jadi nggak salah dong kalau saya bilang nabinya biadab. Karena
diekspresikan, ajaran Nabi kalian diekspresikan oleh umat-umatnya ini. Bagaimana kita mau percaya Nabi kalian nggak biadab, sementara kalian menggunakan otoritas kebiadaban itu terhadap yang tidak setuju dengan Anda. Dan itu pernah dilakukan juga oleh agama Kristen di zaman abad pertengahan selama 300 tahun. Ya, itu sama. Itu kebiadaban menunjukkan sehingga citra Kristen sangat buruk di Eropa. Ya kan? Sampai akhirnya Eropa bertobat. Dan mereka kemudian, walaupun Kristen itu mayoritas, di Eropa Kristen mayoritas, tetapi mereka sudah sadar, sudah pintar, makanya Eropa maju. Kenapa Indonesia tertinggal terus? Setiap kali mau maju ributnya agama, setiap kali mau maju ributnya agama. Kan goblok namanya kan? Ya. Indonesia itu disandera oleh agama, karena para pemimpinnya itu memanipulasi agama, menggunakan agama untuk memanipulasi umatnya. Para pemimpin di Indonesia, pemerintah, termasuk pemerintah, menggunakan agama untuk memanipulasi rakyat. Bahkan para oposisi, dia menggunakan agama, termasuk isu tentang saya ini, yang digoreng, itu tujuannya buat goyang Jokowi endingnya nanti. Coba lihat. Kebetulan Kapolrinya Kristen. Nah, itu juga sama. Itu kan menjadi jebakan Batman. Ya, nah makanya kita berdoa supaya mereka diberi hikmat. Kebenaran tetap harus ditegakkan, tapi mereka juga harus diberi hikmat. Apakah saya merasa bersalah? Enggak. Ini kan hak saya untuk berbicara. Apakah saya mau memecah belah Indonesia? Balik lagi saya tanya, siapa YouTuber? Ulama mana? Pendeta mana? Yang selalu ngajarin Pancasila seminggu sekali. Saya korbankan waktu 3-6 jam setiap hari Senin. 3-6 jam kita bicara tentang Pancasila. 3-6 jam coba untuk bicara tentang kebangsaan, tentang Pancasila yang diajar oleh Brigjen Purnawirawan Junior Stopi. Ngapain? Kadang-kadang nggak bisa dimonetasi, nggak bisa diuangkan videonya itu. Tapi kenapa saya lakukan? Karena saya sedang mengajar ya kepada orang-orang yang saya tahu. Apa salahnya? Ya, suka saya kan, saya boleh bebas berekspresi. Ya kan? Nah, saya sedang mengajarkan kalian selama ini salah. Saya di Eropa begitu melihat Eropa, gila bener ini Eropa ya, keren amat, orang bisa menghargai, saling menghargai. Eropa itu lebih Pancasila dari Indonesia loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Orang Eropa itu lebih religius loh. Lebih religius, cuma dibalik mereka menghormati orang yang sekuler. Orang Eropa lebih religius daripada orang Indonesia. Lebih humanis mereka, manusianya aja dan beradab. Mereka lebih humanis dan lebih beradab. Gak ada orang karena beda agama dimasukkan penjara, karena pindah agama masukkan penjara, masjid dibakar. Gak ada di sini begituan. Itu hukumannya berat sekali. Gak cuma, dan memang mudah terdeteksi. Bahkan kemarin di Berlin, ya semasa COVID, orang Islam kan masjidnya tutup bangkrut karena kan mereka nggak punya maintenance, uang buat maintenance. Mereka disuruh sholat di ini loh, selama Ramadan sholatnya di dalam gereja loh di Berlin itu. Ayo, betapa kemanusiaan dan beradabnya mereka, betapa mereka berketuhanan yang Maha Esa, agnostik. Karena di sini kan agnostik sistem ya kan. Mereka bukan ateis, salah kalian orang Indonesia menganggap orang Eropa ateis. Orang Eropa itu agnostik. Ada Tuhan, tapi bukan Tuhan yang kamu sembah itu. Beda. Tuhan yang kamu sembah itu biadab, termasuk Tuhan yang agama dalam tanda kutip Kristen. Kenapa? Karena zaman Zwingli itu bunuh orang Mennonite berapa banyak tuh. Sama, orang Islam berapa banyak bisa dibakar, dibom atas nama agama. Makanya mereka bilang enggak, Tuhan itu banyak seperti itu. Kenapa? Karena agama gagal mengajarkan dakwah. Makanya di Eropa ada orang-orang Kristen yang disebut Leiden Kristen dalam bahasa Belanda ya kan, atau Kristen without confession. Kenapa? Artinya mereka Kristen tapi mereka bukan beragama. Kristen tanpa agamawi. Kristen tanpa agama. Nah, itulah saya. Saya pengikut Kristus tanpa agama. Dan saya setuju dengan itu. Sehingga ajaran Kristus itu bisa masuk ke semua agama, ke semua kelompok, ke semua ras, tanpa harus mengubah kulturnya mereka. Kalau sekarang kan di Indonesia kan kulturnya udah jadi Arab. Indonesia sudah pasti kulturnya udah jadi Arab. Sudah pasti itu nggak bisa bohong. Enggak, bohong kalian kalau bilang enggak. Ya kan? Indonesia sudah jadi Arab Indonesia itu. Nah itulah bedanya menjadi bertuhan tanpa beragama. Makanya kan sila pertamanya kan bukan keagamaan, tapi kan ketuhanan.
apa? Itu salah. Orang Eropa itu agnostik, bertuhan loh, bukannya nggak bertuhan loh, mereka bertuhan. Ada satu majelis di gereja tempat anak saya tuh di waktu di Belanda itu di Jerman itu ya dulu, waktu saya di Jerman itu ada satu majelis dia dia agnostik. Jadi dia majelis gereja, tapi dia tanya, I believe in God, but not Jesus. Loh, ya Jesus is only the figure, hanya tokoh yang baik buat dia. Tapi sama dengan Muhammad, sama dengan yang lain-lainnya, anggap aja sama gitu, hanya tokoh. Saya percaya hanya Allah. Tapi dia tidak suka dengan Muhammad. Memang dia tidak suka gitu ya. Dia tidak suka dengan Muhammad, tetapi dia tetap juga ya itu tokoh, ada sebuah tokoh aja. Hukum masalah dialog yang nggak usah kamu pokoknya saya hanya percaya pada Allah dan bukan Allah yang di agama-agama itu. Kenapa kamu berbeda? Ya itu komunitas. Betul kan? Menurut saya itu bijaksana sekali, walaupun saya tidak setuju, tapi itu bijaksana. Sehingga dia tidak anti kepada agama lain. Apakah saya anti dengan Islam? Ya, tidaklah. Kalau saya anti dengan Islam, nggak mungkin saya terus membaptis orang, kasih makan orang Islam, ya kan? Nggak mungkin lah, ya kan? Saya tidak pernah benci orang Islam, tapi saya tidak suka dengan ideologinya. Itu beda banget. Oke, baik. Paul, apa yang Anda lakukan terhadap orang Islam di Eropa? Saya punya banyak teman orang Islam di Eropa, dan mereka baik-baik. Ya. Namun, tidak dipungkiri bahwa orang Islam yang baik ini ternyata mereka pun agnostik. Orang Islam yang agnostik. Mereka masih ya sholat masih. Kenapa sholat? Ya itu ritual yang buat mereka itu adalah sebuah tradisi. Seperti orang Bali bikin canak. Apakah mereka selalu percaya? Belum tentu. Mereka bikin canak belum tentu percaya. Tapi itulah ritual, itulah budaya mereka. Dan mereka menghormati budaya, menghormati diri mereka dengan menghormati budaya. Nah, tidak juga dengan orang-orang Islam ini. Mereka masih pakai jilbab. Ya, jilbabnya udah nggak wajib yang bagaimana lagi. Buat mereka itu hanya kultur. Itulah sebabnya mereka bisa bersalaman dengan kita, mereka bisa duduk bareng sama kita, makan bareng sama kita, ya kan? Bisa bercanda dengan kita. Bahkan teman-teman anak saya banyak yang masih muslim, dan mereka baik-baik. Karena mereka tidak mabuk dengan agama, mereka sudah lelah dengan agama. Mereka sudah lelah. Tapi orang-orang Islam yang masih ini ngotot dengan agamanya, biasanya mereka tidak baik. Serius. Saya tuh berapa kali juga sempat mereka tuh ludah di depan kita bilang Cina haram. Saya tahu lah kan kata Cina haram itu, saya tahu Cina. Terus hujan udah begitu. Nah, mungkin itu perasaan saya. Ya, sekali dua kali perasaan. Kalau sedih kan bukan perasaan itu. Dan seharusnya saya bisa nuntut. Karena itu adalah tindakan rasisme. Di sini nggak boleh. Cuman saya kan sedang menginjili mereka. Masa saya tuntut kayak bener aja kan? Nggak boleh dong. Saya kan sedang menginjili mereka. Banyak yang kau bawa kepada Tuhan Yesus. Memang itulah kenyataan. Di Indonesia kan juga sama. Banyak sudah berapa sekali baptis itu kita bisa 20 sampai 40 orang. Nah, ini kan masalah anak-anak COVID nggak boleh kan. Jadi kemarin ada orang Irak kita baptis, ada orang dari RRC kita baptis, ya kan. Nah, ini itu ya orang terus ada dari kemarin Iran, tapi kita nggak bisa agresif seperti dulu karena masalah COVID ini kan. Jadi setahun ini kita benar-benar pemuridan. Ya saya cuman ya kita aja nggak bisa berkunjung, nggak bisa berkunjung ke masuk ke dalam ininya mereka, campnya mereka karena masalah COVID ini. Kita ketemunya di luar. Nah, kalau ketemu di luar mereka suka keberatan karena mereka takut kan kalau ketemu gaul gitu kan, ketemu kita. Kalau weekend kan kita masuk ke ininya mereka, ke roomnya mereka, kita ngobrol-ngobrol udah nggak ketahuan gitu loh. Jadi anggap ini cuman apa gitu kan, tamu biasa. Gitu. Oke, Paul. Sekarang kalau di tempat umum mereka takut berpapasan dengan orang lain, ada yang paparasi gitu loh. Sebagai penutup, ada 3 hal yang mau saya tanyakan. Apa pesan Paul? 1, kepada umat Islam Indonesia. 2, kepada umat Kristen Indonesia. Dan yang ketiga, kepada para apologetuber, kemudian para kristuber dan sejenisnya. Kepada orang Islam, saya selalu berpesan apa? Beragamalah, tinggalkanlah agama Anda, tapi bertuhanlah dengan benar. Jadi, beragama itu bukan bertuhan. Bertuhan itu bukan beragama. Tetapi kalau kalian tetap akan beragama, ya, bukalah pikiran Anda bahwa Anda tidak hidup sendirian di muka bumi ini. Dan kebenaran
setiap orang punya kebenaran sendiri. Kedua, kalau buat orang Kristen, ya, jangan takut. Saya lelah 40 tahun merasa takut, ya, saya lelah. Sehingga saya mulai berani. Karena saya baru sadar, ketika saya takut itu, saya membenci mereka. Tapi ketika saya mulai berani, saya lihat, ketika saya mengasihi mereka, maka beberapa teman muslim pun saya bantu. Saya kata mereka ini ya, yang saya akrab dengan saya dekat terus ya. Kami pun saling bantu walaupun nggak banyak ya, tapi kita bantu karena saya sendiri kan bukan orang punya banyak duit. Tapi saya merasa mereka teman saya kok, sahabat saya kok. Dan kalau ada orang telepon saya, orang ustaz teman-teman saya muslim, saya selalu sambut kok, saya senang kok. Mereka cuman apa namanya ya, kita ada wah gila lu ya, gua tersinggung ya, bercanda ya. Tapi saya bercanda dengan mereka. Itu bukan buat kamu lu ya. Saya bilang itu bukan buat kamu itu. Saya bilang saya tersesatan. Nah, jadi ketika ada takut, sebetulnya Anda sedang tidak mengasihi. Tapi coba Anda milikilah rasa kasih kepada mereka. Nanti rasa takut itu hilang. Makanya jangan takut. Ya, minoritas ada. Karena kalian diem, maka pemerintah bilang nggak ada. Tapi karena sekarang ini jadi heboh, maka sekarang tahu pemerintah ini ada. Keluhan itu kan sebetulnya yang saya suarakan ini kan suara kalian semua yang kalian pendam. Cuman kalian munafik aja kan, nggak berani ngomong kan. Nah, ketika saya suarakan kalian kan langsung kejang-kejang semua kan, munafik semua. Oh, itu bukan ya, memang saya bukan Kristen. Saya pengikut Yesus. Ya kan, nggak ada para rasul ngaku dirinya Kristen. Coba dibaca Alkitab yang bisa bahasa aslinya ya, jangan terjemahannya. Nggak ada para rasul ngaku dirinya Kristen. Nggak ada. Ya kan? Saya pengikut jalan Tuhan. Gitu. Nah, kemudian kalau buat para Kristober, berhentilah untuk menganggap sesat orang lain. Musuhmu itu adalah ideologi Islam, bukan orang Islam ya, beda ya. Saya dengan itu pengurus-pengurusnya beberapa dari AWF, dari orang-orang Islam yang lain, saya bersahabat. Bahkan dengan Yudi Mulyana pun waktu dia belum dibaptis, saya bersahabat dengan dia, masih beberapa kali kontak WhatsApp, tanya teman di mana, apa segala macam. Kita kontak-kontak, gak ada masalah. Ya, dengan teman-teman Islam yang lain, ya, di Prayitno, saya juga kontak-kontak. Saya tidak bercerita. Nantinya apa, saya membuka diri. Ketika di Prayitno curhat, saya juga cerita, ya kita sama-sama punya masalah, Mas Edi. Ya, oke, tapi ini kita keep. Kenapa kita keep, nggak kita buka? Karena itu adalah pribadi. Bukan berarti, wah, itu mau jadi kita, bukan juga. Tapi itu adalah bentuk bahwa kita bisa bersahabat. Saya ketemu di Prayitno, coba orang-orang di sana kejang-kejang semua. Tapi kan saya bisa rangkulan, bisa duduk makan bareng, bisa, ya kan, tanpa ada perdebatan. Saatnya debat, kita debat ribut. Saatnya kita lagi mau makan bareng, kita baik-baik lah. Itu harus dewasa. Makanya para youtuber itu dewasalah. Jangan menganggap orang saudaramu sendiri itu susah bidat. Saya nggak takut dia nggak bidat ya. Emang lu siapa, ya kan? Tentu dulu masuk surga juga kok. Ya kan? Kalian orang-orang Kristen yang ngaku-ngaku paling benar dah. Belum tentu kalian masuk surga kok. Aku yakin. Kenapa? Karena kalian tidak berbuah satu karakter, dua jiwa-jiwa. Karakter jiwa-jiwa. Makanya saya selalu nanya, kamu dapat berapa orang? Itu kan pertanyaan simpel tapi selalu bikin kalian kejar-kejar. Ya, jadi berbuahlah karakter dan berbuah jiwa-jiwa. Itulah tanda dari kelahiran baru. Terus buat para pendeta-pendeta, ya, ayo beritakan Injil. Beritakan Injil itu bukan dari satu mimbar ke mimbar, itu namanya jadi artis. Ya, bedakan memberitakan Injil di pasar-pasar, di jalan-jalan, sama menjadi artis. Oh, Pak Paul mengucapkan di jalan. Oh, saya memberitakannya di jalan-jalan. Dari waktu di Indonesia, saya di jalan-jalan memberitakan Injil. Di Eropa pun saya di jalan-jalan memberitakan Injil. Ya, kepada tetangga, kepada saudara, semua. Memberitakan Injil. Bukan jadi artis. Dari gereja ke gereja, beda ya. Itu namanya mengajar. Nah, kita memberitakan preaching sama teaching. Nah, itu harus bedain. Ya. Oke, gitu, Pastor. Oke, Tuhan memberkati. Senang bisa berjumpa dengan Paul. Dan kami terus berdoa supaya Paul sang dipakai Tuhan dengan luar biasa dan membuka wawasan lebih luas lagi bagaimana